Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moreza Trigobono, peserta Lansar CPNS Kemhan golongan 2 gelombang 2 tahun ajaran 2026. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai pengalaman pembelajaran pada agenda 2 di hari kelima mengenai metode asinkronus, di mana pada pelaksanaan pembelajaran asinkronus terkait aktualisasi nilai-nilai berakhlak, saya memperoleh pengalaman belajar yang sangat bermakna, baik dari sisi substansi maupun proses pembelajaran. Kegiatan ini mendorong saya untuk tidak hanya memahami konsep berakhlak secara teoritis, tetapi juga merefleksikan penerapannya dalam tugas dan peran saya sehari-hari. Melalui penugasan yang diberikan, saya belajar untuk mengidentifikasi nilai-nilai berakhlak seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif, yang dimana sebagai landasan sikap profesional dalam melaksanakan pekerjaan. Dalam proses pembelajaran, saya memulai dengan mempelajari modul yang telah disediakan secara mandiri, kemudian mengaitkannya dengan kondisi nyata di unit kerja. Tahapan ini membantu saya memahami bahwa nilai berakhlak bukan hanya slogan, tetapi pedoman perilaku yang harus diaktualisasikan. Misalnya dalam pelaksanaan tugas rutin, saya berupaya menunjukkan sikap akuntabel dengan bekerja sesuai dengan prosedur, serta berorientasi pelayanan dengan memberikan respon yang cepat, tepat, dan ramah terhadap pihak yang membutuhkan layanan. Proses refleksi ini membuat saya lebih sadar akan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam bekerja sebagai ASN yang profesional. Selain itu, pembelajaran asinkronus juga melatih kemandirian dan kedisiplinan saya dalam mengelola waktu. Tanpa adanya tatap muka langsung secara terus-menerus, saya dituntut untuk tetap aktif membaca, memahami materi, serta menyelesaikan tugas sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini mencerminkan nilai adaptif dan kompeten, di mana saya harus mampu menyesuaikan diri dengan metode pembelajaran digital, sekaligus harus mampu meningkatkan kapasitas diri saya. Saya juga menyadari bahwa proses pembelajaran ini tidak hanya terjadi saat menerima materi, tetapi juga ketika kita berdiskusi, menganalisis tugas, dan menyusun refleksi pembelajaran secara sistematis. Dari sisi kolaborasi, kegiatan tugas kelompok seperti benchmarking memberikan pengalaman penting dalam bekerja sama, menghargai pendapat, serta komunikasi yang harmonis. Dalam diskusi kelompok, setiap anggota memiliki peran dan kontribusi yang saling melengkapi, sehingga terciptanya kekompakan dalam menyelesaikan tugas. Proses ini memperkuat nilai kolaboratif dan harmonis. Karena kami belajar untuk saling mendengarkan, berbagi ide, dan menyatukan perspektif demi mencapai hasil yang optimal. Saya juga belajar bahwa kerja tim yang baik akan meningkatkan kualitas output, sekaligus menciptakan suasana kerja yang kondusif. Secara keseluruhan, pengalaman pembelajaran harian, baik sinkronus maupun asinkronus, memberikan dampak positif terhadap pola pikir dan kerja saya. Saya menjadi lebih reflektif, bertanggung jawab, dan termotivasi untuk terus mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak dalam setiap aktivitas. Kedepannya, saya berkomitmen untuk menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai budaya kerja yang konsisten, sehingga tidak hanya meningkatkan kedepannya saya berkomitmen untuk menjadikan nilai-nilai tersebut menjadi budaya kerja yang konsisten, sehingga tidak hanya meningkatkan kinerja pribadi, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Terima kasih. Sekian dari pengalaman pada pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman saya yang sedang melaksanakan latihan dasar kepemimpinan CPNS tahun ajaran 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.